Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabil Kawi, NPM 1803 110130 dari kelas 8H Humas Malam. Di sini saya akan meresum pembelajaran 3 dan 4 mata kuliah CSR. Yang pertama adalah teori pemberdayaan masyarakat ISO 26000 tentang CSR. Yang pertama, ISO 26000 adalah dokumen pendukung internasional mengenai tanggung jawab sosial perusahaan CSR. ISO 26000 memberikan garis besar tentang prinsip dan area inti yang harus dikelola oleh organisasi untuk memastikan organisasi dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko tanggung jawab sosial tertentu dan dampaknya. Ketentuan hukum terkait CSR. Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah corporate social responsibility oleh rakyat pada tanggal 20 Januari 2007 serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UPT. Setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 Tahun 2007, 4 ayat dalam pasal 74 Undang-Undang itu menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosialnya untuk kepentingan lingkungan. Perusahaan hanya mengaduk dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut tanpa disadari tidak memperhatikan faktor lingkungan. Ditambah lagi kurangnya perhatian dan tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Selain itu, masyarakat sekitarnya juga ikut imbas menjadi terpinggirkan. Hubungan antara pemberdayaan masyarakat dengan ISO 26000 dengan memberikan contoh kasus secara faktual dari pelaksanaan ISO 26000 pada program pemberdayaan masyarakat. CSR dan pencapaian MDGs bagi perusahaan BUMN PT Pertamina. Di sini saya mengambil contoh dari PT Pertamina. Isu atau dalam pelaksanaan program adalah pelibatan dan pengembangan masyarakat yang kemudian difokuskan pada 4 pilar utama, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, program kesehatan, pendidikan, dan ecopreneurship. Isu utama tersebut dikembangkan berdasarkan karakteristik wilayah kerja di masing-masing wilayah oleh unit operasi atau anak perusahaan dan Pertamina Foundation. Pengembangan program kemudian diselaraskan dengan tujuan program Pertamina Sobat Bumi. Isu Sobat Bumi, yang pertama ada Green Village atau perekonomian mandiri, yang kedua ada Pertamina Sehat atau kesehatan, yang ketiga ada pendidikan Break with Pertamina, yang keempat ada ecopreneurship. Green Village atau perekonomian mandiri. Kampanye yang pertama ada kampanye penghijauan melalui model tabungan pohon atau kontribusi oksigen untuk dunia. Yang kedua ada bina usaha mikro atau koperasi dan pengelolaan limbah. Yang ketiga ada penguatan program pengelolaan limbah menjadi bioenergi. Yang keempat ada usaha produksi bioetanol sebagai konversi energi migas. Yang kelima adalah perilaku hemat energi dan pemanfaatan untuk kegiatan produktif. Yang keenam adalah pemanfaatan lahan tidak terpakai atau kritis. Yang kedua ada Pertamina Sehat di bagian kesehatan. Yang pertama adalah pengembangan makanan sehat dan organik dari pihak PT Pertamina. Yang kedua adalah pembagian sanitasi lingkungan dari PT Pertamina. Yang ketiga adalah kampanye lingkungan dan perilaku sehat dari PT Pertamina. Yang ketiga ada Bright with Pertamina di bagian pendidikan, meningkatkan kompetensi guru melalui modul tematik dan pelatihan teknik. Yang kedua adalah pendidikan sadar lingkungan bagi generasi muda. Yang ketiga, pengembangan media informasi pendidikan lingkungan. Yang keempat adalah lomba inovasi teknologi hijau. Yang terakhir ada ecopreneurship. Di sini ada sweet spotnya. Yang pertama adalah desirability, pelatihan kewirausahaan. Yang kedua ada versibility, pengembangan young ecopreneurship. Yang ketiga ada kemitraan pengembangan usaha kecil. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.